Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kerap kali kami dalam kesakitan, kepedihan, penderitaan, mengalami jalan buntu, dan kami kecewa atau marah, atau sedih, atau nestapa, bahkan depresi. Tapi Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa penderitaan salib itu menimbulkan kreativitas, inovasi, bentuk-bentuk baru dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bagaimana Stefanus dibunuh. Dan orang-orang Kristen awali dikejar-kejar dan dimasukkan ke penjara, bahkan oleh seorang yang kemudian kita tahu bernama Saulus, yang menjadi pemimpin di antara mereka yang mengejar-ngejar orang Kristen awali. Tapi justru dengan penderitaan dan pengejaran dan hal-hal yang demikian itu mereka menderita, justru para rasul menyebar kemana-mana. Ya, para rasul mewartakan kemana-mana, Filipus, ya, dan semua rasul-rasul mewartakan Kristus. Ini menunjukkan kepada kita satu aspek lain dari problem hidup kita, dari penderitaan, dari salib, dari kesulitan-kesulitan itu seringkali tidak jarang membuat orang menjadi kreatif, inovatif, menemukan cara-cara baru bagaimana menyelesaikan hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan. Dan itu ternyata benar. Ketika seseorang mungkin dipecat dari perusahaannya atau karena lengser karena harus di PHK, ternyata pengalaman PHK itu membuat mereka menciptakan sesuatu perbuatan-perbuatan dan karya-karya baru yang sebelumnya tidak terpikirkan, lalu menjadi sukses lebih daripada yang sebelumnya mereka dapatkan. Dan ini banyak kali dalam kehidupan kita kebersamaan, dalam apapun juga. Jadi selalu penderitaan dan salib dan problem itu bermata dua. Satu sisi itu menimbulkan suatu penderitaan pada saat tertentu, masa transisi, ada pertengkaran, ada konflik, ada kesulitan, ada penderitaan, ada. Tetapi justru menimbulkan suatu tunas baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Jadi itulah cara kita memandang sesuatu, ya, cara kita mengalami sesuatu, cara kita menemukan sesuatu, ternyata memang ada sesuatu yang seringkali terpaksa dan dipaksa untuk berada dalam situasi yang kreatif seperti itu. Dan ini bisa juga kita lihat di dalam pandemi sekarang ini. Dengan pandemi yang lebih dari setahun ini, ya, dan sekarang ternyata juga tidak selesai-selesai karena menimbulkan varian baru dari virus tersebut, virus corona tersebut. Di India semakin banyak orang menderita dan mati, dan rumah sakit kewalahan untuk mengadakan penguburan pada mereka semua. Ya. Jadi ada berbagai macam varian lagi dari vaksin tidak hanya untuk satu, ya, suatu virus, tetapi sekarang menyebar. Ya, dan itulah yang terjadi pada situasi sekarang pandemi ini. Tetapi kita melihat bahwa pandemi ini juga menimbulkan sesuatu yang baru. Banyak sekali penemuan-penemuan baru. Orang dipaksa untuk mencari solusi, mencari obat terhadap vaksin tersebut, terhadap virus tersebut. Tetapi juga lebih daripada itu, dengan penggunaan internet, dengan penggunaan alat-alat transportasi dan segala macam, dan segala penemuan, begitu banyak sesuatu yang dipaksa orang untuk tidak hanya mengembangkan sesuatu, tetapi lebih dalam daripada itu, memperdalam, ya, menghayati kedalaman. Orang mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu, tetapi kemudian menemukan sesuatu yang
mereka kira, tidak mereka duga sebelum-sebelumnya bahwa itu akan terjadi dalam hidup kita manusia. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Hari ini Injil juga mengajak kita untuk merenungkan bahwa Yesus adalah roti. Roti adalah makanan kebutuhan dasar manusia akan kepenuhan. Orang menemukan sesuatu yang lapar, ya. Ada yang lapar dalam hatinya, dalam dirinya, dalam hidupnya, dan dia ingin mendapatkan kepenuhan dari rasa laparnya itu, ya. Dan Yesus mengatakan, barang siapa percaya padaku, ya, tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup, akulah air hidup. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, nah ini suatu juga pertanyaan kita, apakah memang Yesus merupakan sumber kehidupan kita, sumber makanan kita, sumber air hidup kita. Ketika kita haus, kita mencari Yesus. Ketika kita lapar, kita mencari Yesus. Mungkin ini suatu pertanyaan yang juga mendasar, yang harus di zaman pandemi ini, dalam COVID ini, apakah kita sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus? Ya. Dan ini menjadi suatu perjuangan kita untuk menemukan Kristus secara pribadi. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu makan rotiku, bertemu denganku, bukan hanya dekat dengan Yesus, tapi memakan, meminumnya, ya. Jadi ini sesuatu yang menjadi ciri khas kita orang Katolik. Ya, dengan Ekaristi kita makan tubuh dan minum darah Kristus. Ya. Itu suatu ungkapan kedekatan kita dengan Tuhan, dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku adalah makanan. Tetapi juga makanan itu bukan berarti sekedar makan sesuatu, tapi ada sesuatu yang maka makanan itu juga adalah sabda, ya. Pemahaman, pengertian, pengenalan bahwa Yesus itu memenuhi kebutuhan akan kehausan dan kelaparanku. Dan itu mengandaikan bahwa terjadi suatu proses dialog, suatu komunikasi, suatu pemahaman, suatu pengertian, suatu pendalaman, suatu penghayatan, ya, akan pribadi Yesus. Nah, disinilah kita lihat bahwa Yesus menjadi seorang pribadi yang saling melengkapi, yang saling menguatkan, meneguhkan bahwa Kristuslah yang menjadi sumber kekuatan hidup kita bersama. Saudaraku yang terkasih, moga-moga Anda dan saya di zaman pandemi ini diajak untuk semakin sekali lagi semakin mengalami perjumpaan, pertemuan, ya, dengan Yesus secara pribadi. Apapun bentuknya. Ya, jadi ketika kita menghadapi problem pandemi, problem yang menimbulkan krisis-krisis relasional dengan suami dan istri, orang tua dan anak, itu orang mencari jawabannya, mencari sumber informasi, menjadi kekuatannya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga Yesus sungguh-sungguh menjadi makanan, menjadi minuman, ya, yang memuaskan dahaga dan kelaparan kita. Tetapi juga terus mencari, ya, dahaga dan kelaparan kita itu juga ada batasnya, ya. Kita menemukan sesuatu. Seorang teman beberapa hari yang lalu men-sharingkan kepada saya, ketika dia berada dalam doa hening, dia merasa bahwa Tuhan sungguh-sungguh menghidupinya dan menyentuh dan menjamahnya. Dia merasa bahagia sekali mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus tersebut. Dan itu suatu proses perjuangan dan pergulatan, di mana Yesus akhirnya memberikan dirinya, menumbuhkan sesuatu dalam diri orang tersebut, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Semoga kasih Kristus yang nyata, yang terus diberikan kepada kita, yang terus disalurkan kepada kita, membuat kita semakin tidak mudah putus asa dalam situasi yang berat sekalipun. Sekali lagi, tidak mudah putus asa, terutama dalam penderitaan dan salib. Ketika salib itu terjadi kreativitas, terjadi inovasi, terjadi penemuan-penemuan baru, ya, yang harus kita gali, kita perjuangkan, dan akhirnya kita menemukan Yesus. Pelan-pelan
dengan penuh kekuatan karena ini rahmat Tuhan dan inilah Paskah. Tuhan mau datang, kita alami, kita rasakan, kita mengerti, kita pahami. Yesus yang membuka mata kita, yang membuka hati kita, membuka seluruh diri kita untuk mengerti bahwa karya keselamatan Tuhan sungguh memang diberikan kepada kita ketika kita mencari Dia. Sekali lagi saudaraku terkasih, Yesus adalah makanan dan minuman ilahi. Dan ini menunjukkan kepada kita supaya kita mencari Dia tidak hanya secara fisik, secara lahiriah, tetapi harus secara batinia. Mata batinia, panca indera batinia, sehingga kita merasakan Yesus yang hidup, yang kuat dan bahagia, yang memberikan kepada kita kekuatan-kekuatan yang tak terhingga. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada Anda semua dan kepada kita semua. Kasih karunia-Nya yang melimpah. Terima kasih atas rahmat itu. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.